Jadi pada waktu itu yang menjadikan saya seperti ini adalah almarhum suami saya dulu bupati. Karena Covid lah almarhum suami saya pergi, karena Covid lah saya harus menggantikan perjuangan suami saya. Saya hanya menjalani takdir dan berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan tugas ini. Mhm. Mengingat juga banyak orang berstatement kalau misalkan uang orang Kalimantan, uangnya nggak habis-habis. Susah di Berau itu Mhm. harus kita satu porsi itu 45.000. Mhm. Kalau di sini ya kita makan di enter-enter Mhm. 15.000 sudah cukup. Tapi Mhm. kalau kita ke Jawa itu murah. Oh, begitu ya, Bu, Iya, ya. kalau kita di sana, kalau saya semakin diserang, saya semakin introspeksi diri. Saya harus introspeksi, kalau menurut mereka saya salah, Mhm. saya harus introspeksi, di mana salahnya? Kita perbaikin. Mereka saya anggap, ya ini masukan buat saya, terima kasih banyak gitu ya. Berarti Anda sudah mengingatkan saya untuk bekerja lebih baik. Sobat Pro3 Siniar, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Coba kayak warga Pro3 Siniar, Sobat Pro3 Siniar, warganet Pro3 Siniar pasti suka ngedengar istilah kalau mau cari emas, kalau mau mendapatkan emas begitu katanya harus ke Kalimantan. Tapi apa betul seperti itu ya istilahnya ya Sobat Pro3 Siniar? Kita di studio Pro3 Siniar sudah kedatangan tamu luar biasa ini. Kartini hebat masa kini juga. Sudah ada Ibu Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas. Selamat sore Ibu Selamat sore. Bupati. Terima kasih nih kedatangannya di studio Pro3 Siniar ya, Bu Bupati ya. Tadi sudah mendengarkan langsung juga bagaimana di studio Pro3 RRI Ibu berdialog, begitu juga bersama kami. Terima kasih ini. Nah, Bu Bupati, tapi mengingat juga banyak orang berstatement kalau misalkan uang orang Kalimantan, uangnya nggak habis-habis. Apa betul seperti Masya itu, Bu Allah. Bupati? Iya, iya. Mmm, tapi di pengalaman pribadi saya ya, Iya. kalau saya dari Kalimantan, saya lagi ke Jawa misalnya ya, Mhm. murah-murah banget memang, Oke, iya murah-murah iya. Mhm. banget. Dan rata-rata mereka tuh kalau tahu kita orang Kalimantan, Mhm. mereka tuh selalu bilang, "Kakak ayo beli, Kakak ayo beli." Jadi mereka tuh sangat, eee, merasa senang kalau ada orang Kalimantan yang belanja di Mhm. Pulau Jawa gitu Mhm. ya. Jadi memang, di Pulau Jawa di Kalimantan itu angka belanja semangat belanja yang tinggi Mhm. dengan harga-harga yang mahal. Jadi ketika kita ke Pulau Jawa, murah-murah banget gitu ya, Oke. seperti itu. Jadi memang harganya istilah Gen Z sekarang B aja begitu ya untuk orang Kalimantan ya? Iya. Nah, Bu Sri kalau untuk emasnya sendiri, potensinya sendiri, memang ada apa saja itu Bu, di daerah Bu Bupati, daerah Berau? Emas ada, Ya. cuma belum kami maksimalkan kelola. Mhm. Itu masih ada di pedalaman Mhm. dan itu masih diambil secara manual oleh masyarakat di sana, seperti itu. Baik. Jadi belum terlalu. Lalu sektor apa itu Bu yang mendapatkan sampai stigma-stigma orang dari luar Kalimantan ya Bu ya? Wah kalau orang Kalimantan tuh udah pasti kaya raya begitu. Orang 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 bilang ya, orang Kalimantan kaya raya, tapi kalau kita di Kalimantan itu juga susah sebenarnya. Tapi Mhm. kalau kita ke Jawa itu murah. Oh begitu ya Bu Iya, ya. kalau kita di sana, kalau di sini ya, kita makan di enter-enter, Mhm. 15.000 sudah cukup. Iya betul Tapi masih bisa. kalau di tempat kami, Mhm. khususnya di Berau, itu Mhm. harus kita satu porsi itu 45.000, Mhm. 1 porsi ya Bu satu ya? porsi. Kalau di sini tuh bisa 15.000 ya. Mhm, iya betul. Kalau di sana tuh 2 kali 3 kali lipat memang kayak gitu, iya. Ibaratnya kalau nasi goreng begitu sudah ada toppingnya 15.000 memang dapat Bu di sini ya. Tapi kalau di Mhm. sana harus mengeluarkan merogoh kocek Rp45.000 ya. Iya, Luar biasa Bu, untuk makanya makan nggak iya, heran ya Bu ya. nggak heran, iya. Mhm. Baik. Nah Bu Bupati kalau dari potensinya sendiri di sektor kuliner atau mungkin UMKM itu ada seperti apa Bu? Kalau kuliner, eee, yang pertama untuk melihat sumber daya alamnya itu adalah laut. Mhm. Karena di laut itu, di Berau itu ya, sumber daya alam laut itu sangat luar biasa. Kalau di Jawa itu ikan 7 kali mati. Kalau di Mmm. Berau, Mhm. itu ditangkap bisa langsung kita makan. Oh. Jadi kalau orang bilang susah, itu nggak Mhm. ada yang susah.
Mmm, mhm mhm. Ibarat kata kalau mau makan, mancing aja, Iya. ketemu udang, ketemu Mmm, ikan gitu ya. mhm. Itu kalau di Jawa itu ikan-ikan mewah semua itu. Jadi Oke. nggak ada orang yang berawal itu yang susah, kecuali kalau mereka malas. Nah, Mmm, ini dirubah lagi kepada mindset-nya seperti itu. oke. Iya. Berarti memang harus pada dasarnya itu mindset-nya juga harus bergerak begitu ya, Bu, ya? Ya, Supaya ya kalau potensinya kita itu mau keluar. begini terus gimana, Iya, Mbak? Kita nggak bisa kayak gini terus, itu mhm, harus berlari. mhm, Kita nggak bisa begini terus, karena kita juga memikirkan kehidupan kita sendiri-sendiri toh. mhm, Jadi kita harus, eee, memaksimalkan sumber daya manusia kita, mmm, menanam, membuat kerajinan dan sebagainya, dan itu sudah kami lakukan. mmm, Pariwisata adalah merupakan sebuah peluang yang sangat luar biasa, mmm, yang sebelumnya tidak pernah kita gali secara maksimal, karena kita masih punya sumber daya alam yang lain. mmm, Tapi sekarang pariwisata itu dengan, eee, dengan efisiensi anggaran yang ada, kami punya sumber daya alam pariwisata ini, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan Ekraf, mhm, dengan UMKM, mhm, termasuk sumber daya alam laut yang ada di dalamnya, kuliner. mmm, oke, baik. Baik, tadi udah ngobrolin soal pariwisata juga ya, Bu Mhm. Bupati. Tadi itu kalau untuk pariwisata sendiri lebih banyak ke laut berarti di sana ya, Bu, ya? Ya, ke laut, karena di sana ada Pulau Maratua, di sana ada Pulau Derawan, ada Biduk-Biduk dengan Labuan Cermin dan tempat-tempat yang lain, ada Pemapak dengan air panasnya, Mhm. kemudian juga ada Gunung Ketepu itu di kecamatan lain. Rata-rata 100 kampung, 13 kecamatan memiliki potensi wisata yang berbeda-beda, Oke, 100 kampung, 13 kecamatan, potensinya beda-beda seluas rata-rata. Jawa Barat. Wow, bahkan udah di-mapping-in langsung ya sama Ibu ya? Iya, seluas Jawa Barat. Mhm. Tapi kalau untuk dari semua tempat wisata Ibu, favorit Ibu ada di mana tuh, Bu? Saya melihat tingkat kunjungan masyarakat, Ya? ya, tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi itu adalah di Pulau Derawan, Mhm. di Maratua, Biduk-Biduk. Oke. Semuanya tersebar sih karena memang semuanya indah. Mhm. Di tempat yang lain di Kelai itu ada Gunung Ketepu, mmm, dengan, kita harus naik ke gunung, di sana katanya, gunung di atas awan, karena Oke. kita sampai menembus awan, seperti itu. Saya nggak pernah naik gunung, Oh ya, kata oke. mereka, iya, Berarti iya, memang langsung, wah heeh, keren nih Bu Bupati langsung gitu mhm, ya Bu ya, mhm. testimoninya langsung. Nah kalau untuk di Derawan sendiri itu berarti Bu Bupati udah pasti sering juga ya? Kalau weekend selalu ke sana atau bagaimana ini Bu? Mmm, deket sih Heeh. sebenarnya, tapi mereka rata-rata kalau kunjungan wisata yang tertinggi kemarin itu 2025 itu tertinggi, Mmm, tertinggi. Kalau di Eropa orang lesu ya karena saat ini lagi perang, tapi di tempat kami alhamdulillah kami mendapatkan berkah dari perang tersebut. mhm. Karena tingkat kunjungan wisata sangat tinggi untuk kami saat ini, seperti itu. Mmm, Dan sepertinya kami harus lebih serius mhm, untuk mengangkat potensi pariwisata, dan juga meningkatkan ekraf dan UMKM yang ada, seperti itu. mhm, Dan satu lagi, mhm, kami juga punya hutan. Kalau yang saya bilang tadi perhutanan sosial, iya, itu salah satunya. Kami mendapatkan support dari Bank Dunia, mhm, untuk 77 kampung, 2 kelurahan, kami mendapatkan dana karbon. Kami jualan karbon. mhm, Jadi kalau boleh saya bilang 70% di tempat kami itu adalah hutan. Kenapa kami jaga hutan? Karena kami jualan karbon. mhm, Kami mendapatkan 349, juta, 349 juta untuk setiap desa dan mmm, kelurahan. mhm, Jadi memang hutan itu tidak bisa dipisahkan dari kami, karena jualan kami gitu. mmm, Nah, bertambahlah dengan pariwisata ini, mhm, itulah yang juga harus kami dukung. mhm, baik. Mhm. Nah, Bu, tapi kalau sudah berpariwisata begitu, udah wisata ke Pulau Derawan, ini biasanya testimoni masyarakat bagaimana itu, Bu? Mereka rata-rata suka karena Mhm. pasirnya putih. Oke. Terus? Pasirnya putih, mereka bisa naik banana boat, Mhm, mereka bisa makan khas makanan sana, mhm, seperti itu. Mereka bisa makan ikan-ikan segar ya. mhm, Kalau di sini kita 7 kali mati kalau boleh saya bilang. Kalau di sini tuh masih hidup, Mbak, mmm, masih hidup kita sudah bisa makan ikan yang segar. Mau mhm, dibakar, mau digoreng, mau diapa aja oke semuanya. oke. Nah, ini Sobat Pro 3 Senior kalau googling langsung cuma Berau aja, itu sudah ada satu link berita ya, Bu, ya, bilang katanya
coklat begitu ya, Bu, ya. Saat ini juga sedang ekspor. Itu gimana, Bu, potensinya, Bu? Kita sudah melakukan, penanaman coklat ini, karena Mhm, luas coklat kami sekitar 1.900 hektar lebih, mhm. dan itu sudah mulai kemarin kita sudah mengekspor ke pasar dunia, dan saat ini kami sedang sedang mulai untuk membuat, eee, coklat yang bisa dirasakan oleh tamu-tamu yang datang ke Berau. Mhm, Jadi kayak minuman coklat, seperti, coklat batang, kita mhm, sudah mulai buat, seperti itu. Jadi ketika tamu-tamu yang datang, "Mana sih yang namanya coklat Berau tuh yang enak tuh mana?" mhm. "Ini ada di sini," kita sudah buat juga seperti itu. Oke. Selain kita mengekspor coklat biji. Itu Mhm. semacam ada sentra oleh-olehnya kah di sana itu, Bu? Sebenarnya ada, Mhm, ya kalau boleh itu berpencar-pencar, iya, tapi kami sedang yang merupakan program saya itu adalah UMKM Center. mhm, Nah, ini yang merupakan program kerja saya mhm, yang saat ini belum terrealisasi. Nah, oke. ini sedang kami upayakan mudah-mudahan ya efisiensi ini bisa berubah, bisa membaik seperti itu, dan saya bisa menunaikan janji politik saya kepada masyarakat, termasuk membangunkan UMKM Center yang ketika masyarakat butuh di mana oleh-oleh Berau, situ tersedia, seperti Oke. itu. Nah, UMKM Center-nya itu ada di mana, Bu, nanti? Itu ada di pusat kota, kabupaten. Tapi untuk di beberapa tempat ini ada. Misalnya mau cari batik, mau cari tenun, mau cari oleh-oleh terasi, mau Mhm, cari ebi, mau mhm. cari ikan asin yang udah di-packing-packing, mau cari coklat batangan, mau cari minuman coklat, mau cari khas-khas Berau, sudah ada semua. Nggak usah jauh-jauh kalau kita di bandara, Mhm? itu ada sudah kalau di ruang tunggu itu ada. Penerbangan berarti sudah bisa langsung ini, Bu, sekarang? Penerbangan kita ada 4 pesawat Boeing Batik Air Direct. Mhm. Kalau kemarin itu sebelum efisiensi itu setiap hari. Mmm, Setiap hari dari Jakarta Berau, setiap hari, setiap subuh. mhm, Nah, saat ini sedang rasionalisasi, aftur sehingga dia masih seminggu 4 kali. mhm. Ada Sriwijaya, ada Batik Air, ada AirAsia. Oke. AirAsia itu adalah, eee, pesawat Boeing yang yang mereka memang suka untuk mencari tempat-tempat wisata. Nah, karena mereka melihat peluang wisata yang ada di Berau, mereka masuk ke Berau, AirAsia. Oke. Nah, kalau sekarang Jakarta Berau begitu istilahnya ada 4 direct flight begitu ya, Mhm. Bupati ya. Nah, kalau zaman masa kecil Ibu itu seperti apa itu, Bu? Kalau zaman masa kecil saya naik kapal. Dari mana ke mana itu, Bu? Boleh Dari Berau diceritain mungkin, Ibu? kalau dulu ya dari Berau Samarinda itu bagi Mhm, saya, waktu mhm, masa kecil saya tuh udah sesuatu banget gitu ya. mmm. Karena untuk menjangkau ke sana itu kalau tidak salah 2 hari, dua Mhm, dua ya 2 malam kalau tidak salah, mhm. waktu itu. Jadi Mmm. kalau kalau kita yang ke Samarinda tuh kayaknya kayak ke Jakarta rasanya waktu itu, dulu ya. Iya, Oke, kayak sekarang ke udah Jakarta begitu ya nggak ada sekarang? sekarang sudah, Oh, semuanya kapalnya cuma mungkin kapal cepat masih ada kan, Bu? belum ada, sekarang ada kapal barang. Oh, Iya, kapal barang kapal barang saja dari gitu ya? Surabaya, dari, Sulawesi, Mhm. gitu-gitu. Oke. Nah, kalau untuk Pulau Derawan kan sekarang sudah maju ya, Bu, ya, apalagi tadi juga dikomandoi sama Bu Bupati. Kalau di masa kecil Ibu dulu Derawan seperti apa sih, Bu? Derawan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mhm, Dia masih seperti dulu, pasirnya putih, mhm, lautnya indah dan bersih, mhm, serta penginapan-penginapan masyarakat yang dijadikan guest house, mhm. itu sudah memang mulai dari dulu. Tinggal kami sekarang mendampingi untuk gimana sih guest house yang, eee, bisa menarik peminat para tamu-tamu yang datang. Jadi kami harus mengontrol, memastikan bahwa penginapan ini sesuai dengan SOP yang ada. Mulai dari pelayanan, mulai dari, kebersihan, maupun sampai apa namanya, servis untuk tamu-tamu, seperti itu. Oke, tadi Ibu bilang kalau dari Samarinda ke Berau 2 malam begitu ya, Naik naik kapal. kapal itu, Bu. Itu Rasanya kalau saya nggak salah heeh. ingat ya, saya lupa udah lama banget. Nah, rasanya itu di kapal bagaimana, Bu? 2 malam? Apakah memang apalagi zaman dulu kapalnya seperti apa itu, Bu? Dulu tuh saya ingat tuh kapal Mauru namanya. Oke, Kapalnya heeh, tuh kapal kayu. Jadi kalau sudah melewati Tanjung Mangkaliat, ada ombak-ombak, kapalnya tuh bunyi-bunyi. heeh, Ya mhm, kita nikmatin. Kalau kadang-kadang kalau yang agak lebih uangnya ya ada kamar, bisa mhm. bisa punya privasi. Tapi kalau yang enggak ya di pinggir-pinggir kapal, kadang-kadang di mana gitu. Kita makan dibagi,
Kadang-kadang kalau bawa ya bawa, kalau ada bagian nasi satu bungkus, satu orang gitu-gitulah. Oke, berarti Ya kalau zaman dulu. Jadi kalau mau pergi tuh, kalau kita dari Bro ke Samarinda itu, kalau sekolah kadang-kadang si mamanya nangis, ceritanya mhm, jauh banget gitu ya, iya, kayak Jakarta, tapi sekarang sudah bisa dijangkau 1 jam. oke, dari Berau ke Samarinda itu ya, Bu, 1 jam 1 ya, jam. Itu menggunakan Wings Air flight juga ATR, ya, Bu, ya? flag juga. Pasti flight. Nah, Bupati apakah juga 2 malam begitu ya, itu menjadi pengalaman Ibu naik kapal begitu ya? Apakah juga sambil berpikir, Bu, "Apa jadi bupati aja?" Begitu ya, Bu, ya? Atau gimana itu, Bu? Sampai Ibu memutuskan, "Kayaknya harus jadi bupati Berau," begitu? Saya tidak pernah berpikir untuk seperti ini. Saya, berpikir untuk menjadi pengusaha saja pada waktu itu, karena memang mulai kecil terbiasa ibu saya. Mhm, Ibu saya memang ya usaha kecil-kecilan, saya bantu, dan tidak pernah terpikir untuk berada di posisi ini, nggak pernah. oke. Mhm. Tapi kalau untuk usaha sendiri saja begitu, terus membantu orang tua begitu ya, Ya, awalnya ya, Bu, membantu ya? orang tua lah, Mhm, oke. jadi nggak pernah kepikiran. Terus sampai Iya. memutuskan begitu, Bu, itu apa, Bu, yang mendasari Bu Sri? Jadi pada waktu itu yang menjadikan saya seperti ini adalah almarhum suami saya dulu bupati. Mhm, Ya, iya. tahun 2020, 2019 kan sudah mulai Covid ya. Iya, betul. 2019 itu sudah mulai Covid, jadi sejak tahun itu karena Covid lah almarhum suami saya pergi, Mhm, karena Covid lah saya harus menggantikan perjuangan suami saya mhm, dan sampai di titik ini. mmm, Jadi saya tidak pernah terfikir untuk berada di sini dan tidak mhm, pernah kepingin. mhm. Ya karena saya melihat, eee, jam terbang dari almarhum dulu sangat berat, Oke, baik. ya. Tapi Ibu akhirnya juga merasakan sendiri begitu ya, Bu, ya? Apa itu yang dirasakan? Titik flashback Ibu mungkin? Saya hanya menjalani takdir. Mhm, Saya hanya menjalani takdir dan berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan tugas ini. mhm, Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai masa tugas saya berakhir. iya, Melayani masyarakat sebaik-baiknya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar regulasi. oke, baik. Tapi kalau untuk Bupati sendiri tadi merasakan titik flashback-nya begitu ya, tantangannya tersendiri apa itu, Bu? Menjadi kepala daerah. Iya, Menjadi kepala daerah itu artinya saya harus memikirkan semuanya mmm, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah kami lakukan sejak sejak saya menjabat jadi kepala daerah dan sejak almarhum menjadi kepala daerah, saya sudah mendampingi dan menemani beliau seperti itu. Ketika berbicara tentang tantangan, mmm, tantangannya banyak. Saya sudah berupaya untuk sempurna berbuat hal sesuai regulasi saja, kita masih, ada saja salahnya seperti itu. mhm, Tapi itu mungkin bagi saya itu adalah pengingat, iya, dinamika buat saya untuk lebih, konsentrasi, untuk lebih sempurna, untuk lebih kuat, dan untuk lebih maksimal melayani mereka. mmm, Jadi kalau boleh saya bilang ya protes-protes atau mungkin hal-hal yang kurang nyaman terkait diri saya ya saya jalani. mhm, Dan saya hanya menjalani takdir mmm, sampai tugas masa berakhir. mmm, Kalau mau mencari manusia yang sempurna ya memang nggak ada yang sempurna gitu ya. iya, Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin ketika juga masih, kurang ya kita kembalikan kepada masyarakat. Apakah mereka berpikir benar apa tidak? Karena saya sudah berusaha menjalankan sesuai dengan regulasi seperti itu. baik. Berarti haters-nya Ibu bisa dibilang jadi pemacu Ibu juga ya, Bu, ya? Iya. Saya semakin diserang, saya semakin introspeksi diri. Oke, baik. Bu, tapi semua orang kan tidak bisa begitu ya, Bu, ya. Ibu kenapa, bisa tetap menjadikan itu tuh sebagai pemacu supaya memang lebih baik lagi begitu? Ya kalau saya mau berbenturan dengan mereka nggak ada gunanya juga, gitu ya. Oke, ya. Jadi saya harus introspeksi, kalau menurut mereka saya salah, Mhm, saya harus introspeksi, di mana salahnya? Kita perbaikin, mhm, gitu. Dan saya tidak pernah menganggap mereka sebagai bagian dari, eee,
bagian dari yang berseberangan dengan saya, tidak. Mereka saya anggap ya, ini masukan buat saya, terima kasih banyak gitu ya. Berarti Anda sudah mengingatkan saya untuk bekerja lebih baik, seperti itu. Nah Santai kalau saja. tetap ya, Iya, Bu, ya. Nah, kalau mhm. misalkan ada mau mengadu begitu ya, Bu, ya, soal apapun itu di Berau, apakah Ibu juga membuka semacam kayak kontak center begitu di sana atau bagaimana, Bu? Saya membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat, Mhm. ya untuk ada interaksi dengan kita. Tetapi pun juga itu ada batas-batas waktunya gitu ya. Mhm. Di jam-jam kerja saya selalu menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan mereka seperti itu. Mmm. Dan di tempat saya tidak pernah, artinya, saya menutup diri untuk diberikan masukan-masukan seperti Mhm. itu. Kecuali ketika sudah waktunya saya harus istirahat. Oh, baik, Heeh, iya. seperti itu. Nah, Bu, tapi kalau untuk melihat background Ibu sendiri kan magister pendidikan ya, Ibu Sri ya, betul ya, Bu, ya? Iya. Nah, itu apakah juga diaplikasikan, Bu, saat Ibu menjadi kepala daerah ini? Ya, mmm, intinya kalau kita menjadi seorang guru itu, Mmm. kita akan berhadapan dengan banyak karakter. Mhm. Kita akan berhadapan dengan banyak, eee, plus minusnya orang, dan itulah mereka, Mmm. itulah dinamika yang harus saya jalani. Mmm. Jadi saya tidak pernah, melihat mereka sebagai yang berseberangan dengan saya. Dan justru apa yang mereka sampaikan menjadi salah satu pemacu untuk saya untuk bekerja lebih baik. Seorang guru tidak boleh melihat anak-anaknya, melihat murid-muridnya sebagai salah satu yang menjadi hal yang berseberangan, tidak. Justru mereka semakin nakal, Mhm. mereka semakin, agak sedikit ini saya rangkul, Mmm. tidak saya tinggalkan. Tapi Oke. kalau mereka masih mau lebih keras, ya udah Mhm. saya diamin aja. Oke. Jadi Mhm. saya tidak terpengaruh dengan semua yang ini. Ya karena ya itulah dinamika menjadi seorang ibu, Iya. menjadi seorang guru, berhadapan dengan banyak murid misalnya ini, anggap aja Mhm. lah mereka murid-murid saya, ketika ada, pro, kontra, dan sebagainya, saya terima semuanya, saya dengarkan semuanya. Sekali lagi saya bekerja sesuai dengan regulasi. Mmm. Tadi merangkulnya dengan cara seperti apa gitu, Bu? Ya ketemu di mana pun ibaratnya nih, saya kan orang politik ya, Ya. orang politik itu kan ya plus minusnya lawan tuh pasti ada gitu ya. Iya. Tapi setelah semua itu berakhir, pilkada udah berakhir, Mmm. berakhir juga. Saya ketemu mereka kayak biasa, Oke. seperti itu. Mmm. Ya, walaupun harus berusaha untuk menata hati, Mhm. mhm, menata hati, berusaha untuk ya walaupun semuanya dibutuhkan tenaga tenaga dalam kalau boleh saya bilang. Karena berhadapan dengan orang yang pernah menyerang kita itu kan bukan sesuatu yang nyaman sebenarnya ya, Iya. tapi sekali lagi saya sedang berdamai dengan diri sendiri. Baik. Mmm, Itu istilah Gen Z-nya se-fruit tips juga begitu, Bu, iya. ya? Sebuah tips memang kalau ya jangan dilawan juga begitu ya, Iya, Bu, ya? kadang ada gunanya juga gitu Mhm. ya. Baik. Tapi kayaknya Ibu banyak support system-nya juga ya, Bu, ya? Itu biasanya siapa aja sih, Bu, support system dari Ibu Bupati ini? Anak-anak, Mhm. ya saya sekarang ditemenin bapak juga, Mhm. orang tua saya, kemudian juga ada pengganti almarhum yang banyak memberikan pendidikan tentang birokrasi kepada saya. Mhm. Jadi segala sesuatu yang sifatnya kontra kepada saya, disikapi dengan bijak dan dewasa, seperti itu. Oke, gitu ya, Bu, Sri. Termasuk Mhm. kepala-kepala dinas, Mhm. saya tidak pernah berseberangan dengan mereka. Justru saya belajar dengan kepala-kepala dinas, karena mereka adalah pejabat teknis, Mhm. saya pejabat politik. Mhm. Secara regulasi, mereka lebih tahu dibandingkan saya. Jadi saya banyak discuss dengan mereka ketika hal-hal yang sifatnya regulasi, seperti itu. Mmm. Mhm. Nah, Bu Sri, tadi kan banyak discuss juga begitu ya dengan kepala dinas. Nah, terakhir itu mendiskusikan apa itu, Bu? Ya discuss terkait dengan apa namanya, terkait di bidang OPD-nya masing-masing. Mhm. Pendidikan, Iya. pariwisata, Mhm. eee UMKM, itu di Diskoperindak, ini di, pariwisata, ini di DLHK. Nah, itu sesuatu yang sangat penting karena pariwisata itu tidak lepas dari namanya Sabta Pesona. Nah, saya ajak pariwisata, DLHK,
Diskoperindak untuk bisa menerjemahkan pesan pesona itu. Termasuk OPD-OPD yang lain Mmm. dalam peningkatan sumber daya manusia, salah satunya mungkin dinas pendidikan, Mmm. seperti itu. Dan dinas-dinas yang lain semuanya, ya Oke. seperti itu. Berarti memang definisi betul-betul merangkul begitu ya? Ya karena saya harus belajar, karena Mmm. kalau saya menganggap mereka berseberangan, saya nggak pinter-pinter, dan saya tidak bisa menjalankan tugas saya secara maksimal. Mhm. Jadi mereka tuh guru-guru saya lah kalau boleh saya bilang, "Ini gimana nih gimana nih? Ini aman nggak kayak gini aman nggak kayak gini?" Kayak gitu Mmm. loh, seperti itu. Tadi terkait juga support system dari anak-anak sendiri begitu ya, Bu, ya. Ibu ketika di kantor begitu ya, berkantor layaknya memang orang nomor satu di Berau begitu ya, Bu, ya. Mhm. Ketika kembali ke rumah Ibu menjadi ibu lagi begitu ya. Apakah itu juga menjadi pemacu dari Bupati? Kalau berbicara tentang itu sebenarnya saya ini orang rumah tangga, ibu rumah tangga aslinya, Mmm. dan saya senang mengerjakan pekerjaan rumah tangga aslinya. Mhm. Cuma karena saya harus menjalani takdir, saya harus, berada di sini, alhamdulillah anak-anak memahami, bahkan memberikan support, "Ayo Mi, ayo Umi, kayak gitu tuh pelayan masyarakat, nggak boleh kayak gitu." Misalnya kalau Uminya lagi capek gitu ya, Mhm. Uminya lagi capek, "Umi lagi capek." "Nggak boleh Mi, mereka udah jauh-jauh ke sini, Umi harus ketemu dengan mereka." Ya terpaksa saya harus bangun gitu loh. Mhm. Mereka udah ngajarkan kayak gitu, mereka udah mengingatkan kayak gitu. "Nggak boleh Umi kayak gitu." Mmm. Mereka sudah ingatkan saya, "Nggak boleh, Umi pelayan rakyat. Ini amanah buat Umi, Umi nggak boleh kayak gitu." Anak saya Ya. seperti mendoktrin saya jadinya. "Oke oke oke, oke Umi bangun, Umi ketemu mereka," gitu. Ya, Baik. seperti itu. Nah, Bupati kalau untuk anak muda di sana ini keaktifannya untuk membangun wisata juga, lalu juga UMKM di sana seperti apa itu, Bu? Alhamdulillah dengan berjalannya waktu seperti ini, di sana tuh nggak ada mall. Mmm. Ya, nggak ada mall, jadi memang tidak ada pilihan lain selain mengangkat potensi ini. Iya. Ada kesyukuran tersendiri, Mmm. ya seperti itu. Karena, jadi mereka berlomba-lomba untuk mengangkat potensi. Kayak kafe itu berjamuran. Mmm. Berjamuran dengan mereka bersaing-saing untuk membuat, apa namanya, produk makanan yang terbaik, yang bisa menarik pembeli. Mmm. Karena kalau di tempat kita tuh ya kalau udah dari kampung mau pulang misalnya nih Iya. dari Maratua atau Mhm. dari Pulau Derawan, itu kan harus ke ibu kota kabupaten untuk bisa, flight dari bandara kita. Kita punya 2 bandara. Kita Oke. punya 2 bandara, Bandara, Kalimarau Mhm. dan Bandara Maratua yang ada di Pulau Maratua. Mmm. Nah itu bisa direct dari Mhm. Samarinda, Maratua, Mmm. dan untuk di Bandara Kalimarau itu bisa flight ke mana saja, seperti itu. Mmm. Dan itulah yang menjadi, semangat mereka untuk mengangkat sumber daya alam itu, salah satunya coklat. Mhm. Misalnya mungkin dengan membuat minuman coklat Mhm. yang dikombinasi dengan, beberapa kearifan lokal yang lain, seperti itu. Mungkin makanan-makanan, ya seperti itulah. Oke. Berarti memang pada dasarnya generasi muda di sana juga mau menjadi ikon dari ibu kotanya sendiri begitu, dari kabupatennya sendiri Harus ya? harus, Mhm. kalau enggak mereka kalah saing dengan yang lain, mereka Mmm. nggak akan bisa bertahan. Mmm. Mhm. Mereka seperti itu supaya bisa bertahan. Mmm. Mhm. Nah, belajarnya itu mereka dari mana, Bu? Mereka itu di sana kan sudah sistem digital ya, Mbak, ya. Mhm. Kita sudah sampai ke pelosok-pelosok sistem digital. Walaupun kayak di Maratua itu kadang-kadang masih agak kan anginnya kencang, angin selatan. Oke. Kadang-kadang agak trouble-trouble juga tapi kami sudah terus memperbaiki. Mereka tuh udah melek gitu loh, Mhm. udah melek makanan kayak cheesecake, apa segala macam, Mhm. mereka udah ngerti, udah bisa Mmm. ini gitu loh. Jadi kalau orang Belo bilang, "Di mana Bro itu?" "Ya hutan apa ya?" "Ya memang hutan, karena kita Mhm. jualan karbon, Mmm. tetapi di balik hutan itu banyak kafe-kafe yang menyediakan, minuman-minuman, makanan-makanan yang juga tidak kalah saing dengan di ibu kota, seperti itu. Berarti ya biarin aja begitu meskipun juga haters bilang, "Itu di hutan ya?" Gitu ya, tapi ya memang karena Kita menjual memang karbon, bangga ya, Bu, kita ya? jualan hutan, kita Mmm. jualan karbon gitu ya, Oke. seperti itu. Baik. Nah, kalau Bupati sendiri ini tadi kan sudah disebutkan ya destinasi favoritnya, ada di Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk. Kalau mungkin Ibu bisa menyebutkan top 3 kuliner dari Berau, Bu? Ikan segar. Oh, lalu apa lagi, Bu? Ikan segar, dibakar, Mmm. mmm, apalagi,
eee, beberapa kemasan-kemasan yang sudah cantik-cantik, Mbak. Mmm, Ya, kalau boleh bilang saya bilang ya kemasan-kemasan mereka sudah boleh bersaing lah dengan Jogja, Bali, kemasan oke. makanan. Batik-batik, kalau kulinernya ikan. Memang di sana olahan ikan juga ya? Ikan, ya, Mhm, ikan segar yang siap. Kalau kayak udang di sini tuh kan mahal ya, Mbak. iya. Di sana tuh murah banget, tinggal mancing, mau dibakar, mau diapa. Mmm, Terasi yang terbaik, iya, nah, mohon maaf ya kalau kayak ada yang suatu provinsi yang mengklaim terasi mereka, tapi mereka mhm, tuh ngambil tempat kami, dan kami sudah bisa menyediakan terasi yang bubuk siap ini, lada, mhm, ya, ebi, rata-rata kalau saya makan-makan di restoran kayak cah kangkung misalnya ya, iya, saya rasa-rasa, "Oh, aku juga bisa masak, tempat kita juga ada." mhm, Ternyata itu cah kangkung di-mix dengan ebi yang dihaluskan. mhm, Nah, ada semuanya, Mbak. oke. Iya. Nah, bedanya kualitasnya itu, Bu, tadi kan, ada juga yang mengaku-ngaku begitu ya istilahnya begitu, padahal itu dari berau. Bedanya kualitasnya seperti apa itu? Mereka campur kadang dengan labu, kalau kita Oke. masih original. Kita Mmm, keringkan mhm, kita keringkan, kita masak, bubuk, jadi dimasukkan di dalam kemasan botol, mhm, sudah siap untuk dibawa pulang untuk tamu-tamu. oke. Nah Mhm. itu tadi, ada juga UMKM Center begitu nantinya yang akan dibangun ya, di sana ya, Bu, ya? Tidak sulit Mhm, untuk mencari makanan dan UMKM center di sana, nggak sulit. Untuk mencari cenderamata nggak sulit. Karena di sana tuh 3 suku aslinya itu adalah Banua, mhm, Bajau, Dayak. Dan mereka punya kearifan lokal masing-masing dan khas makanan masing-masing. oke, berarti tadi salah satunya memang best-nya ya ikan gitu? Ikan, Mhm, jadi kalau mau kalau cari ikan segar ya di Berau. oke, Mmm. baik. Jadi memang kalau ke Berau ya sudah ingat ikannya begitu, jangan lupa juga tadi wisatanya juga ada top 3-nya langsung dari Bupati rekomendasinya. Ada Mhm. tadi Derawan ya, Bu, ya, terus juga Mhm. Maratua, Biduk-Biduk. Jadi memang ayo deh Sobat Pro 3 Senior, Mhm. cepetan deh cuti begitu biar di-approve, cus kita langsung ke Berau. Bye-bye Sobat Pro 3 Senior.